Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ailmal, Sandi, dan teman-teman dari Divisi Pendidikan dari Himasi buat waktu dan kesempatannya. Dan hari ini saya akan membahas cerita atau pengalaman saya terkait saya yang bukan anak IT. Saya akan sharing gimana caranya survive di kuliah IT meskipun tidak jago ngoding pada 2 tahun pertama. Dan ya intinya hari ini sharing santai aja. Sebelumnya teman-teman di sini udah kenal saya. Saya Raihan dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Kesibukan saya sekarang kuliah dan kebetulan juga lagi sedang melakukan kerja praktek atau KP di salah satu perusahaan agensi IT yaitu PT Bandung Semesta Teknologi atau Betek Labs. Itu mungkin kita lanjutkan aja untuk sharingnya. Bukan anak IT tapi bukan anak IT gimana caranya survive di kuliah IT meskipun tidak jago ngoding. Tujuan sharing pada kali ini yaitu yang pertama untuk memberikan gambaran yang nyata bahwa dunia IT bisa dipelajari oleh siapapun, termasuk yang tidak memiliki latar belakang pemrograman. Selanjutnya ada membagikan strategi belajar yang efektif agar teman-teman bisa bertahan dan berkembang selama perkuliahan. Menginspirasi mahasiswa atau teman-teman untuk memiliki mindset belajar yang aktif, tekun, dan tidak mudah menyerah. Yang terakhir ada mendorong mahasiswa atau teman-teman memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran seperti dokumentasi resmi, komunitas, dan teknologi kecerdasan buatan atau AI secara bijak. Berikutnya ada gambaran umum. Banyak yang terjadi di kalangan mahasiswa atau teman-teman mungkin yang tidak punya latar belakang atau basic di dunia IT khususnya pemrograman. Gambaran umumnya seperti banyak mahasiswa yang masuk ke dunia IT tanpa latar belakang pemrograman. Perkuliahan yang dilakukan bisa terasa sangat berat, terutama pada kuliah berbasis pemrograman atau coding. Namun dua hal tadi ini bisa dicegah dengan strategi belajar yang tepat. Proses perkuliahan dapat dijalani dengan baik dan stabil. Berikutnya ada tantangan awal saat kuliah. Ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama ada kesulitan memahami konsep dasar pemrograman. Banyak dari programmer atau orang awam itu dikiranya codingan itu hanya kalau ingin jago harus dihafal. Padahal dengan memahami konsep dasar bahasa pemrograman itu sendiri, kita akan bisa melakukan coding. Selanjutnya ada kebingungan menghadapi error dan debugging. Tanpa skill problem solving yang baik dan tidak biasa membaca dokumentasi resmi, tidak akan bisa menghadapi error dan debugging ini. Terus yang selanjutnya ada rasa minder dibanding mahasiswa atau orang yang sudah pernah belajar coding. Terus yang terakhir ada adaptasi terhadap pola pikir problem solving yang baru. Kunci utama yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Ini merupakan fondasi untuk bisa bertahan
dan rasa ingin tahu juga mendorong kita untuk terus mau belajar hal baru. Di balik setiap ketidaktahuan kita itu akan menjadi kesempatan untuk eksplorasi. Saya menerapkan mindset yaitu kalau orang lain bisa, saya juga atau aku juga harus bisa. Ini menjadi modal penting dalam menghadapi dunia IT. Selanjutnya ada metode belajar yang efektif. Saya biasanya yang pertama itu dilakukan konsisten belajar dan praktik. Pemahaman IT bertumbuh melalui latihan rutin, konsisten, lebih banyak melakukan praktik dibandingkan teori. Karena kenapa ya, teori itu hanya tanpa memahami konsep dari pemrograman itu sendiri, kita tidak akan bisa melakukan praktik dengan baik. Terus juga ada error dianggap sebagai proses natural untuk berkembang. Kedua ada belajar secara mandiri dari berbagai sumber. Di zaman sekarang tips-tips untuk pemrograman itu bisa di searching atau dieksplor melalui media seperti YouTube, blog, artikel, dan project yang memang open source atau terbuka untuk orang lain umum. Tidak terpaku pada satu jenis media belajar. Kalau misalnya kita di saat kuliah hanya terpaku oleh materi atau pembelajaran yang ada di kampus, bagaimana kita bisa berkembangkan, bisa jadi materi yang dibelajari di kampus, yang di kuliah itu berbeda dengan kebutuhan industri atau di dunia kerja IT. Jadi banyak-banyak explore mandiri. Lalu ada pentingnya dokumentasi resmi. Mengapa dokumentasi resmi ini penting? Karena di dalamnya itu dokumentasi resmi itu menjelaskan fitur dan fungsi dengan contoh yang sangat tepat. Terus dokumentasi resmi itu menjamin kita menambah lebih berat dibanding sumber-sumber lain. Terus ada membantu kita menghindari kesalahan coding yang terus berulang. Banyak framework seperti Laravel, CodeIgniter, Tailwind, Bootstrap, React, dan yang lainnya memiliki dokumentasi lengkap dan mudah untuk dipahami. Intinya, kalau kita belajar pemrograman lewat framework, cari dulu yang ramah untuk pemula. Kalau saya itu saat ini baru belajar Laravel, CodeIgniter, Tailwind, Bootstrap, React belum dipelajari di KP sama Next.js sih. Terus ada pemanfaatan AI dalam proses belajar. Gunakan AI atau kecerdasan buatan sebagai asisten. AI ini bisa menjelaskan konsep pemrograman yang sulit, membantu kita memahami alur logika program yang rumit. Terus juga memberikan kita contoh kode yang rapi, efektif, dan profesional. Terus ada membantu debugging ketika menghadapi error yang sangat amat membingungkan. Disclaimer dulu, kecerdasan buatan ini atau AI ini digunakan untuk belajar, bukan untuk menggantikan proses belajar. Jadi kalian jangan dibiasain menggunakan AI untuk menggantikan proses belajar atau coding full dari AI. Sebenarnya gak boleh tuh, kan lagi viral sekarang itu vibe coding. Jangan sebenarnya mah. Terus juga metode yang saya gunakan itu tidak malu bertanya.
Ini merupakan kunci saat kolaborasi dalam belajar ataupun sedang kerja. Terus juga diskusi dengan teman lama atau rekan kerja dapat mempercepat pemahaman. Ataupun dengan diskusi ini kita bisa menambah atau meningkatkan skill baru, pemahaman baru. Ya syukur-syukur dianya atau teman kita codingnya lebih jago dari kita, kan bisa jadi itu teh kitanya dapat ilmu baru seputar pemrograman. Terus juga bertanya untuk memperluas perspektif penyelesaian masalah. Lingkungan belajar yang sportif dapat meningkatkan kemampuan teknis dan mental. Hasil dan manfaat dari pendekatan yang saya lakukan ini yaitu pemahaman lebih baik tentang dasar pemrograman, khususnya di bidang web development, karena yang saya pelajari hanya itu web development. Terus juga kemampuan membangun proyek sederhana hingga menengah, peningkatan kepercayaan diri dalam menghadapi tugas dan proyek kuliah. Nilai perkuliahan menjadi lebih stabil karena proses belajar lebih terstruktur dan juga efektif. Kesimpulan dari dari metode yang saya lakukan ini, dari sharing hari ini, pesan dan motivasi saya, tidak perlu jago sejak awal masuk kuliah. Keuletan atau bersungguh-sungguh lebih penting daripada bakat. Intinya kita harus ada tekad dan kemauan jika mau jago. Kesalahan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan jalan untuk berkembang dan jadi bahan pembelajaran. Dunia IT itu terbuka bagi siapa saja yang tekun dan mau belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sisanya saya serahkan lagi ke Ailma untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kang, tadi di materi ada sedikit saya baca ya, untuk tidak malu bertanya. Nah, saya sebenarnya ingin banget bertanya, tapi gak jadi, bukan karena malu, tapi bingung, banyak banget yang terpikir di pikiran saya. Jadinya sering gak jadi gitu. Padahal ingin banget gitu, tapi banyak banget pertanyaan yang muncul. Jadinya bingung mau nanya yang mana dulu, jadinya gak jadi, mengurungkan diri jadinya. Jadi solusinya gimana tuh? Oke, masalah yang kamu hadapi tadi itu malu bertanya tetapi gak jadi, saking banyaknya masalah yang ada di pikiran kamu. Ini teh malu bertanya teh dalam konteks pemrograman atau apa? Semua Kang, semua. Ya, kirain dalam konteks pemrograman. Kan kamu bertanya itu apa kepada ahlinya, biasanya mah. Gak mungkin kalau kamu bertanya kepada yang bukan ahlinya, ya kan? Gini, yang masalah yang kamu hadapi apa dulu nih? Konteksnya apa dulu? Baru bertanya ke orang lain. Kalau kamu mau bertanya sesuatu kepada orang lain itu pastikan dulu si orangnya apa ahli di bidangnya. Misal saya atau Ailmal nih di bidang pemrograman, bisa nanya tuh tentang cara tadi belajar secara efektif mungkin, sedangkan saya kan tidak punya background yang kuat di bidang pemrograman. Intinya kamu
sebelum bertanya pastikan dulu orang itu tepat di bidangnya atau enggak. Menurut saya. Oke, oke. Eh, pikirin dulu apa masalahnya tentang apa, terus orangnya tepat atau enggak, orang yang ingin ditanyakannya. Intinya sih gitu kalau menurut saya. Bisa jadi kalau menurut Ailma atau yang lain beda. Iya, mungkin saja. Ya nanti di pasar teh. Nah paling kalau kamu gitu, kamu kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mungkin kamu pengen ditanyakan tapi bingung ya mau yang mana dulu. Tadi kan gitu ya pertanyaannya. Iya, Kang. Nah paling kamu bisa bikin to-do list kayak gitu aja Samsul. Iya, kamu misalkan gini, kamu teh sekarang teh lagi materi Kang Rehan, kamu teh misalkan dicatat nih apa aja yang enggak dibingungkan. Nah, habis itu kan udah ada catatannya. Jadi misalkan ada pertanyaan pun kamu bisa terstruktur nih. Kamu misalkan nanya tuh bisa terstruktur, Kang Rehan pun menjawab pun bisa lebih terstruktur seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu bingung melakukan sesuatu, paling kamu bisa berkaca mungkin ya, bisa bercermin ke diri sendiri dulu. Kamu teh maunya apa dulu nih? Misalkan mau tujuannya apa? Biar kamu teh jelas nanti tuh gitu. Jadi misalkan kalau kamu bingung, misalkan di depan umum ataupun apa, kamu bisa santai dulu, relax dulu. Kalau misalkan kamu pikiran kamu lagi pusing atau misalkan lagi penuh nih, paling mungkin bisa dicatat dulu yang mau ditanyakan tuh apa aja. Misalkan nomor satu A, nomor 2 B, nomor 3 C. Jadi ditulis dulu, nanti abis ditulis, kamu bisa langsung menanyakan. Seperti itu. Jadi kamu kan nanti tadi kan tanyanya bingung ya. Nah, dengan misalkan menuliskan bisa kebingungan teh bisa terurai dan lebih terstruktur. Seperti itu mungkin Samsul, Kang Rehan. Iya, Kang, makasih Nah, penjelasannya. benar. Ya. Boleh, Bang. Abdol. Tapi ini mah saran aja ya. Ini mah sharing doang dah ya. Jangan menganggap ini jawaban paling benar nih. Gitu. Betul, Bang, betul. Kalau udah Boleh. kalau udah cukup Samsul. Kalau udah cukup Samsul, boleh yang lain bertanya. Baik, izin bertanya Kang, langsung saja ya. Tadi kan dijelaskan ya framework. Nah, framework itu apa gitu Kang? Apakah itu tersebut seperti aplikasi, software, atau hardware, atau gimana Kang? Makasih Kang. Oke. Rohman itu nanyain tentang framework itu apa. Jadi, framework menurut Akang nih, menurut saya, itu adalah seperti library atau perpustakaan yang udah menyediakan struktur yang tinggal kita rubah sesuai kebutuhan. Misalnya nih, kamu ingin buat aplikasi CRUD yang bisa bikin data, hapus data, lihat data, update data, dan edit data. Itu kita pakai framework Laravel. Nah, di Laravel itu si Laravelnya itu udah disediain struktur kerangka kerjanya seperti apa, tinggal kita rubah sesuai keinginan kita. Udah disediain juga di framework itu environment. Seperti itu. Jadi framework itu kayak perpustakaan library yang sudah menyediakan struktur. Kita tinggal ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak template analoginya mah. Ini menurut saya.
Kalau bisa jadi menurut Ailemal atau Bang Isan atau yang lain beda. Udah sih betul kata Kang Rehan. Sesuai dah. Mantap, mantap. Jadi Rohman kalau jadi Rohman framework itu dia diadain buat memudahkan dalam proses pada saat kita membuat aplikasi jadi lebih singkat. Kan beda pemrograman framework sama pemrograman natif atau pemrograman dari awal. Pemrograman framework udah disediain strukturnya gimana, template-nya gimana, tinggal kita rubah sesuai kebutuhan kita. Asal kamu milih framework-nya yang tepat, terutama framework-nya yang ramah pemula, yang punya komunitas banyak, terus juga dokumentasinya mudah dipahami. Model-model saya nih yang dipakai itu kalau buat backend ya, front end backend itu Laravel. Terus juga ada gitu mungkin Roman bisa dipahami. Nah, iya mungkin menambahkan ya Kang Rehan. Jadi kalau teman-teman biasanya ketemu framework tuh di semester 3-an, biasanya kalau di kampus kita bakalan belajar Laravel gitu. Laravel yang terbaru tuh 11 gitu. Nah, biasanya kan 12 Bang, 12 13. Nah, biasanya kan kalau pemrograman biasa itu harus dari awal ya kita nyiapin modelnya, view-nya atau controllernya itu kita buat sendiri. Nah, biasanya kalau framework di Laravel sendiri itu view atau modelnya itu udah disediakan gitu. Jadi kita tinggal ubah beberapa kodenya gitu. Jadi kalau Laravel tuh bisa dari front end sampai back end-nya itu udah termasuk gitu. Nah, buat teman-teman tips aja gitu dari sekarang belajar Laravel, biasanya kalau mau memahami Laravel tuh dimulai dari OOP aja dulu, Object Oriented Programming gitu ya. Nah, pahami aja itu dulu, OOP langsung maju ke MPC. MPC itu model view controller gitu. Nah, itu biasanya dari sana udah mulai tahulah arah framework-nya tuh bagaimana gitu cara bekerjanya. Nah, kalau udah paham MPC itu baru maju ke Laravel gitu. Jadi nggak bisa kalau teman-teman bakal susah lah kalau langsung nanti belajar ke Laravel tanpa tahu dasar PHP dulu, tanpa tahu OOP dulu, tanpa tahu MPC dulu gitu. Biasanya agak susah meskipun sekarang udah ada AI gitu ya, tapi setidaknya teman-teman paham dasarnya itu dulu gitu. Ya, benar. Mungkin Rehan punya ini gak rekomendasi buat belajar Laravel di mana gitu biasanya Rehan? Kalau saya sih buat belajar Laravel itu kalau di YouTube nih, di channel web programming Unpas. Kebetulan juga dari SMK udah belajar dari situ buat dasar-dasar pemrograman web programming Unpas sama si Mas Eko programmer zaman now, tahu meren? Ya, itu web programming Unpas sama programmer zaman now Mas Eko. Nah, itu mungkinnya ada di YouTube, jadi gak perlu mahal-mahal daftar kursus lah. Ada banyak di YouTube. Benar. Belajar Laravel terbaru gitu. Ya, kalau bisa mah harus bisa membaca dokumentasi resminya, harus bisa memahami itu supaya lebih mudah lagi. Ya, kalau bahasa dokumentasinya kan bahasa Inggris ya, teman-teman bisa aja ditranslate ke bahasa Indonesia gitu. Ya, misal klik kanan aja, nanti biasanya muncul tuh translate halaman ini gitu biasanya. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Itu Rohman, paham nggak? Bisa dipahami? Alhamdulillah paham. Terima kasih banyak Kang. Nanti bakal belajar semester 3. Kalau gak salah sama Pak Bambang.
di mata Siap, kuliah siap. web 2 kalau gak salah. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya? Ini teman-teman semester 5 nih biasanya kalau ada kesulitan ngoding suka bertanya ke saya biasanya. Anjay. Ya, silahkan Rahman lagi. Oh, Rahman lagi apa Rahman? Ini Kang cara cepat ngetik Kang, tapi selain typer shark gimana? Soalnya di typer shark itu apa berapa jari 10 jari itu masih susah, itu gimana Kang tutorial Kang? Kalau saya sih metode belajarnya untuk pengetikan 10 jari itu kenali dulu posisi si hurufnya apa tombol di keyboard tuh, kenali posisinya dulu, terus posisi tangan saat mengetik itu biasanya saya jempol diletakkan di di tombol spacebar. Ya, yang pertama itu kenali dulu posisi tombol-tombol di mana, terus juga setiap tangan itu ada bagian tertentu yang harus menekan tombol apa aja, terus dibagi setengah-setengah. Mungkin dari Bang Ilma atau Bang Isan ada tips? Karena saya juga rata-rata kecepatan mengetik saya masih sangat cupu deh, masih sangat kurang, sekitar 70 ppm, 60 sampai 70 ppm kecepatan Itu saya. dari Albi sana website typing.com. Ya, itu dari Albi Abdul, teman saya tuh memberikan rekomendasi website buat belajar pengetikan cepat 10 jari. Kamu ya di Rohman dikasih ini tugas sama apaan, game typer shark? Damn. Kasihan. Ya kita saya juga ngalami pas semester 2 3 kalau gak salah, harus level 15. Mungkin dari Bang Ilma atau Bang Isan ada tips nih buat bisa pengetikan 10 jari yang cepat? Ya, oke, mungkin tadi saya izin share screen dulunya. Bentar. Nah, udah kelihatannya. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi mau belajar cara mengetiknya, bisa gunain tadi kata dari Kang Albi, bisa gunain website typing.com gitu. Kira-kira isinya kayak gini lah. Nah, mulai dari hal-hal dasar dulu kayak JF atau space gitu. Misal kita mulai ya. Nah, ini mulai dari video dulu. Nah, gitu. Nah, misal diposisikan gitunya, diposisikan J-nya dipakai huruf pakai jari telunjuk dulu di J. Biasanya di keyboard J itu ada kayak garis sedikit lah, kayak garis. Jadi itu untuk penanda bahwa telunjuk tuh di J itu di daerah yang ada garisnya gitu. Biasanya kan teman-teman lihat banyak orang-orang yang nggak perlu lihat keyboard gitu sambil ngetiknya tuh. Nah, itu biasanya ada tandanya di huruf J itu ada garisnya gitu. Soal J gitu. Nah, gitu. Nah, gitu, ini menarik lah. Intinya F. Nah, di F juga itu biasanya ada garisnya. Itu buat penandanya juga. Biasanya kalau
mati lampu atau nggak bisa lihat keyboard gitu, biasanya itu patokannya J sama F gitu. Kalau udah tahu JF itu biasanya lebih mudah lah. Nah, boleh di itunya buat teman-teman saya bagiin dulu linknya di typing.com. Nah, sama yang kedua tuh kalau saya biasanya pakai typing ad club ya, ad club. Jadi biasanya saya juga waktu kemarin nulis jurnal di Sinta 5 menganalisis ini website ad club yang latihan mengetik buat kelas 4 sama kelas 5. Nah, kayak gini kalau teman-teman baru mulai biasanya dari sini dulu. Kayak tadi lah yang typing.com itu biasanya dari F dulu, FJ. Nah, kalau mau nyusul saya mau nyusul saya biasanya di sini. Nah, kira-kira udah sampai sini lah. Jadi F langsung. Oh, salahnya ya lagi. Kudu caps lock. Nah, gitu kira-kira. Itu ada dua website rekomendasi buat Rohman, juga yang lain kalau mau belajar mengetik boleh sana. Itu teman-teman dari saya triknya dari dua website tadinya. Sok Rehan kira-kira. Kalau saya selain dari typing.com itu ada nama websitenya Monkey Tape ya, Monkey Tape buat nyari tahu statistik kecepatan mengetik kita berapa. Nah, gitu. Nah, ini bentar dari pertanyaan di kolom komen dulunya. Bentar, dari kolom komen dulu. Dari Sania Alifatur. Nah, mau tanya Kak, kan kalau pembelajaran komputer tuh harus pakai logika. Misal logikanya kayak gimana dulu kalau secara logika KN 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi menurut biner mah 1 tambah 1 T sama dengan 0 gitu. Nah, itu kira-kira di matematika diskrit udah dijelasin ya. Kalau Rehan lupa atau gimana tuh? Ya, Saya sejujurnya udah lupa, Bang. udah lupa. Oke, Ya, mungkin sama Bang Ilmal boleh dijelasin dah. waduh, bentar dulu. Sania, itu Sania teh dari mana? Bentar. Dia IF. Oh iya, Kalau nggak salah. IF semester 1. IF semester 3 atau? Boleh sok bersuara atau gak mau? Udah santai soalnya. Oh, semester 1 ya. Semester 1 Kang. Oke, mungkin Sania tuh baru belajar matematika diskritnya. Iya. MTK diskrit. Oke. Bentar, dari Bang Isan ada jawaban gak pertanyaan Sania? Boleh izin menjawab juga mungkin ya. So, Ini boleh share screen? oh boleh so, aman. Bentar. Udah nyala belum ya? Aman San. Udah, Bang. Paling gini, untuk siapa tadi teh? Sania. Kalau misalkan logika pemrograman sama matematika tuh emang agak beda. Kalau yang Akang tahu ya, kalau misalkan matematika tuh, bentar. Ini Sanianya keluar ya? Enggak kan ada. Aman San. Oh ya, jadi gini, kalau misalkan gini nih,
misalkan Akang, apakah Akang misalkan ditanya misalkan N, XNOR, KNOR kayak gitu, apakah masih ingat? Ya jujur kayak Kang Rehan juga tadi, pastinya bakal lupa. Nah, tapi mungkin kita tuh bisa ngegunain prinsipan itu teh di codingan nyata, paling kayak gitu, di logika nyatanya. Contohnya seperti ini. Misalkan, kalau semisalkan kita yang 1 tambah 1 sama dengan 0, kayak gitu, itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada yang N, XNOR, NOR, dan lain-lain. Nah, mungkin kita tuh bisa belajarnya itu yang terpakai sampai sekarang, mungkin ya yang sama Akang, paling di prinsip kayak percabangan sama perulangan, mungkin kayak gitu. Seperti ini. Misalkan kondisi 1, apakah misalkan kondisinya benar, kalau misalkan benar langsung masuk, kalau misalkan salah masuk ke kondisi kedua, dicek lagi kondisi 2 benar atau salah, seperti itu. Nah, misalkan seperti yang mana ya, misalkan lebih besar atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu misalkan Sania misalkan mau belajar apa tuh, logika, misalkan kan pembelajaran komputer kan harus pakai logika. Nah, kalau kamu yang dipelajari di matematika diskrit, mungkin kamu pelajarin aja. Tapi itu teh cukup pelajarin menjadi untuk nilai aja nih. Soalnya kalau misalkan keseluruhannya itu emang jarang terpakai di codingan nyatanya, seperti itu. Buktinya mungkin Akang G lupa, Kang Ilma G lupa, Kang Rehan G lupa, atau gimana, seperti itu. Tapi apakah bisa nge-codingnya? Ya bisa, soalnya kita bisa langsung ngeprakteknya aja, seperti itu. Soalnya kan banyak ya, kita juga bisa pakai logikanya itu di perulangan, percabangan, dan lain-lain, seperti itu. Mungkin itu aja, mungkin dari Kang Ilma, Kang Rehan bisa menambahkan. Izin menambahkan, Bang. Sebetulnya kita dalam hal ngoding pemrograman, menurut saya ya, tidak perlu jago yang namanya hitungan atau matematika. Yang penting konsep si pemrograman itu sendiri harus dipahami. Konsep. Nah, ini bisa diperdebatkan juga nih, Rehan. Kalau misalkan kamu misalkan untuk membuat website, pemrograman mobile, mungkin kayak misalkan kayak yang barusan tuh emang nggak terlalu penting. Tapi untuk misalkan teman-teman yang belajarnya dataset, mungkin kayak Kang Ilma, atau misalkan teman-teman yang belajarnya Python untuk data analis, nah itu mungkin penting ya Kang Rehan. Nah, mungkin ini dibalikin lagi ke Sania. Tujuan pembelajarannya itu untuk apa, mungkin seperti itu tujuannya. Oke, kira-kira begitu Sania. Mulai ada gambaran atau enggak gitu. Itu tergantung Sanianya Ya, Kang. gitu. Mengerti, Kang. Wah, Karena saya ngerti ini. Sania bisa ngerti ya. Saya mah gak ngerti. Jadi, Karena saya mah komputer aja ya, bukan logika manusia. Ya, mungkin saya jelaskan lebih sederhananya ya. Jadi gini, misalkan logika manusia tuh memang kalau 1 tambah 1 itu memang 2 ya, tapi kalau logika biner tuh 1 tambah 1 tuh sama dengan 0. Nah, kalau biner itu masuknya begini, biasanya kan di boolean itu kan ada true and false-nya. True dan false. Nah, true itu 1, false itu 0. Nah, kalau misal yang Sania maksudkan itu 1 tambah 1 itu 0,
itu biasanya ada di gerbang logika XOR atau exclusive OR gitu. Exclusive OR biasanya kalau di logika pemrograman true dan true itu biasanya ya false gitu. Tapi beda lagi kalau AND gitu. AND kan biasanya kalau true dan true itu kalau 1 tambah 1 ya sama dengan 1 gitu. Beda lagi kalau NOT gitu. NOT kan kalau true berarti kebalikannya, NOT berarti sama dengan 0 gitu. Nah itu beda-beda yang mungkin yang kebingungan Sania itu kenapa sih 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Nah itu biasanya ada di gerbang logika exclusive OR gitu. Exclusive OR biasanya gitu 1 tambah 1 0 gitu. Gitu mungkin Sania pernah belajar gerbang logika gitunya AND, OR, NOT, XOR gitu kan. Nah itu penting banget kalau Sania nanti belajar di machine learning gitu. Di machine learning biasanya itu butuh banget gerbang logika kayak gitu, soalnya kan kita belajarnya dari meniru otak manusia lah. Jadi mendekati AI gitu. Tapi ini mah machine learning. Nah, penting banget Sania kalau mau belajar machine learning buat paham gerbang logika dulu gitu. Hal-hal dasar lah. Nanti juga bakalan belajar aljabar linear biasanya itu penting buat linear algebra gitu, aljabar linear lah sama bakalan belajar kayak gitu. Nah, mulai sekarang mungkin Sania mau minatnya di mana atau mau di website. Di website juga sebenarnya gerbang logikanya lumayan itu. Nanti kalau pakai Python gitunya, kalau pakai Python lumayan kepake juga gerbang logika yang true sama false itu sama dengan true kalau OR gitu. Gitu kira-kira nanti diulas lagi mungkin ya. Sania JavaScript juga sama, Bang. JavaScript juga sama kayaknya. Sama. Biasanya kalau saya kan di data-data gitu, visualisasi data, nah biasanya kepake banget kalau nyusun logika pemrograman gitu. Gitu kira-kira Sania. Mudah-mudahan Betul, Bang. ada gambaran lah. Betul. Coba Betul ada yang gitu. mau didiskusikan lagi? Kepake banget. Iya, sok. Mungkin dari teman-teman semester 5 mau bertanya, sok atuh. Iya, yang semester 5 kita sampai 9.30-nya. Soalnya tadi mulainya 8.30. Ya, 5 menit lagi. Ya, sok. Yang mau bertanya silakan aja. Susi Siraju Solihah boleh. Kira-kira mau ada gambaran? Rohman apa? Tadi teh Samsul tadi teh melambaikan tangan, Samsul tadi teh sepam. Sok Samsul. Samsulnya segini keluar ya? Atau Rohman mau tunjukin project pemrograman framework Akang? Boleh Kang, supaya ada gambaran, boleh banget. Izin gambar gitu. Bang, share screen ini apa? Project pemrograman framework saya. Ajar Parehan. Bentar, Bang. Jelek, Bang. Gak bagus-bagus amat kok. Sok merendah ya. Merendah untuk dijalikanya. lanjut Parehan. Tapi ini teh ada perdebatan mungkin ya Mal. Semisalkan kita kalau misalkan nih kita teh ngoding tapi pakai AI. Kalau daripada gitu udah kita teh pakainya tuh pemrograman low code. Iya nggak Mal? Iya, tapi kan biasanya kalau yang lebih kompleks butuh yang
selain itu gitu. Aplikasi yang kompleks kan nggak mungkin full pakai AI gitu. Iya sih. Paling kalau landing page bisa lah. Divisi itu apa itu? Divisi teh sebenarnya di himpunan mah departemen bukan divisi. Tapi nanti dari Punten Kang Rehan mikrofonnya tak akan dipencet meureun ya. ya sebagian tuh Lupa bentar. Mana-mana. Nah, ini Rohman, proyek Laravel aplikasi kasir yang akan buat waktu semester 3 kalau gak salah. Nah, yang maksud udah disediain struktur tuh gini nih, udah disediain struktur. Masing-masing folder atau file ini punya kegunaannya masing-masing. Misal ini nih, folder app itu ada kan di dalamnya ada folder HTTP. Terus di HTTP itu ada folder controller. Nah, si controller ini buat membuat atau di dalamnya ada logika CRUD. CRUD itu create, read, update, delete. Nah ini nih, tuh ada beberapa controller. Nah, si logika CRUD ini buat ngejalanin si fungsi aplikasinya mau apa, misal menghapus data, ngebuat data. Terus di sini ada folder, kalau nggak salah, bentar, database. Nah, di database ada migration. Ini yang saya tahu ya. Nah, di migrasi ini kita kan di environment diatur dulu nih. Di environment itu pengaturan si aplikasinya. Database-nya pakai apa? Di sini database-nya pakai SQLite. Masih sama sih kayak MySQL, cuman versi nya mungkin setahu saya. Nah, di sini itu buat memigrasi tabel. Kan di sini ada tabel produk tuh, nama kolomnya, terus tipe datanya apa nih, nama kolom, kode, nama, gambar, kategori. Dan tipe datanya ini nih, string, Ini integer. kata Sania cina itu bikin aplikasi apa? Nah, mau langsung diliatin nih, bentar, jalanin dulu. Ini tuh bikin aplikasi kasir. Simpel sih. Nah, ini tuh template bawaan si Laravel. Kebetulan ini Laravelnya waktu semester 3 saya bikin Laravelnya masih pakai versi 11. Nah, ini template bawaan dari si Laravelnya, kita login. Ini tuh aplikasi kasir ini bisa dipakai oleh dua user, yang pertama admin sama yang kedua kasir. Kita coba masuk sebagai kasir admin dulu. Nah, di sini ada beberapa navigasi atau menu. Sidebar-nya ada beranda, ada pengguna. Nah, di pengguna ini si admin ini bisa nentuin siapa saja yang bisa pakai aplikasi ini. Terus juga ada produk. Nah, di sini si admin bisa menambahkan data produk. Coba kita hapus dulu produk. Tambah dulu satu data produk. Tambah misal
Itu namanya Air Max Plus, kategorinya sneakers, harga 1.200.000 karena ori. Stoknya 10, gambarnya di sini. Mana ya yang ini? Kodenya ganti N00 Supe misal. Di sini naik Tiempo Legend misal. Sneakers ganti jadi sepatu bola karena tadi gambarnya sepatu bola. Simpan. Udah tuh tersimpan kan. Nah, ini jadi si admin di menu produk ini si admin itu bisa namahin data produk. Terus juga data ini bisa edit. Misal ini Tempo Legend FG, simpan. Oh, ada yang nelfon. Siapa Sajar. Damn, hell no. Nggak ganggu saja. Itu kan bisa diedit. Nah, yang dinamakan crowd ini seperti ini nih. Jadi kita sebagai pengguna bisa nambahin data, create, lihat data, read, update data, edit, terus juga delete. Kita coba hapus satu produk, hapus. Nah, di sini ada menu transaksi. Nah, di transaksi ini kita itu fungsinya untuk memasukkan item ke keranjang. Di sini tinggal masukkan kode produknya. Anjir, apalagi kalau harusnya kan ini soalnya kan ada tabel transaksi, harusnya berdasarkan nama bukan kode. Nah, SPJ 01. Nah, udah ada kan, udah kalau kode produknya benar, otomatis kedeteksi masuk ke keranjang. Total biayanya dihitung 2 juta, misal kita uangnya 3 juta. Total kembalian terlalu ini. Nah, bayar dari data dari transaksi yang tadi ini langsung masuk ke laporan dalam bentuk invoice. Nah, ini nih, itu mungkin bedanya kalau kita login aplikasi ini sebagai kasir itu kita tidak salah kata Sandi berarti anjir, apalagi kata Sandinya terus udah di update. Nah, bedanya kalau kita login sebagai kasir di sini tidak bisa menambahkan data pengguna sama data produk, itu selebihnya sama kayak tadi. Nah, data laporan transaksi ini bisa dicetak, di print. Tuh. Ini tuh. Mungkin gitu aja. Nah, gini. Kalau udah paham itu pemrograman framework itu gampang. Cuman rada tricky di logika screwnya sering error. Itu mungkin. Gitu mungkin ya. Tadi presentasi proyekan dari Rehan. Itu pakai bootstrap berapa atau pakai Tailwind?
Ini teh mix antara Bootstrap 5 sama Vanilla CSS. Dicampur. Oh, campur. Biasanya kalau Laravel udah include Bootstrap dan ya. Ya, biasanya. Nah, Jadi jadi saya tambah Vanilla CSS sedikit. jadi kalau kalian unduh Laravel biasanya itu udah ada tampilan Ya, defaultnya dari Laravel Nah. sendiri gitu. ya kayak tadi. Nah mungkin bentarnya ada yang menarik tadi dari pertanyaan Sania yang gerbang logika 1+1 gitu. Soalnya sekarang tuh ada tambahan lagi, jadi bukan tambahan sebenarnya mah. Jadi yang baru itu komputer kuantum. Komputer kuantum kan sekarang lagi rame, yang lagi dikembangkan juga sama ilmuwan. Nah lah, bentar. Ini ada postingan dari Instagram kalau teman-teman tahu Alip Toweo. Tahu Alip Toweo itu? Tidak. Nah, bentar. Ininya. Ada suaraan tuh. Suaranya nggak masuk mah. Nge-lag bang, nge-lag. Ayaan suaraan tuh. Ada Kak. Oh, adanya. Nah, bentar dengerin dulu ya, iya. Bentar. Tapi suara dari video nggak ada. Iya, kalau suara dari video nggak ada. Tapi kan- kalau suara Kang Ilmalnya mah aman. Itu nggak pencet mal. Oh. Bentar. Google bikin komputer kuantum, katanya 13.000 kali lebih cepat dari komputer superkomputer. Wah. Yuk kita lihat ya apa itu komputer kuantum, dan ini bisa membuka peradaban baru manusia. Oh, gitu. Kita pelajari dulu pertama komputer klasik. Komputer klasik itu dibangunnya sama biner dari angka 0 dan 1. Jadi kalau 0 itu listriknya nggak menyala, 1 itu aliran listriknya jalan. Nah dari 01 ini dia bikin gerbang logika. Dari gerbang logika 1 ini, ini dia bisa bikin 3 gerbang logika, not, and, sama or. Dari 3 gerbang logika utama ini dia bisa membuat semua operasi kode komputer. Nah dari gerbang logika ini kita bikin hardware-nya pakai transistor kayak gini. Ini transistor tahun 1947, segede gini. Ini disolder ribuan transistor, makanya zaman dulu komputer itu gede banget karena transistornya satuannya segede gini. Ini komputer dulu segede gaban. Nah muncullah Jackie Kilby, dia membuat namanya IC, Integrated Circuit. Jadi bayangin transistor yang segede tadi itu diubah jadi sekecil ini. Ukurannya cuma 3 sampai 5 nanometer. Jadi yang chip segede kuku ini bisa menyimpan miliaran transistor. Bayangin aja nih satu helai rambut ini ukurannya 70.000 nanometer. Artinya bisa menyimpan 10.000 transistor. Nah dari chip yang kecil itu bisa bikin ALU, CPU, register, jadilah otak komputer yang sekarang. Nah karena bahasa komputer itu cuma 1010, kita susah berkomunikasinya kalau 1010 terus. Nah makanya di sini dibuatlah jembatan bahasa kayak. Nah tadi ya sempat di-mention juga, jadi bahasa komputer tuh 1 sama 0 tuh dan false gitu. Nah, coba kita lanjut. Ada ASM, assembly, ini level terendah ya, masih dekat dengan mesin bahasanya. Kemudian ada level menengah, ini C++, kemudian ada Python, ada Java, JavaScript, ini yang udah level tinggi. Bayangin dari 0 dan 1 itu berarti kita sudah bisa menciptakan roket, menciptakan AI, menciptakan digitalisasi. Hanya dari 0 dan 1 ini membangun peradaban manusia. Nah sekarang kita sudah berada di persimpangan teknologi, namanya komputer kuantum. Nah ini tuh bukan hanya sekedar mengecilkan chip komputer aja, tapi di sini tuh benar-benar merombak total gitu dari awal. Kalau tadi biner itu 0 dan 1, nah sekarang komputer kuantum itu pakai qubit. Ini tuh bisa 0 dan 1 sekaligus, bisa barengan secara paralel. Nah kalau bit itu dia deterministik, kalau qubit itu dia probabilistik. Jadi bayanginnya kayak gini, komputer klasik itu kalau disuruh mencari jalan di labirin, dia tuh akan menghitung satu persatu kemungkinannya. Yang ini coba gagal, yang ini berhasil, gagal, lanjut gitu, satu-satu. Tapi kalau kuantum paralel sekaligus itu mencari mana yang paling tercepat. Karena dia menggunakan tadi sifat superposisi dan entanglement. Karena dari dasarnya berubah, dari 0, 1. Nah kalau teman-teman pernah tahu yang dari Nvidia gitu pernah demonstrasikan yang bikin lukisan itu kan jadi sekali jepret
Nah itu biasa pakai komputer kuantum gitu, chipnya gitu. Nya diubah, berarti gerbang logikanya pun dirubah. Jadi kayak gini, CPU pun berubah gitu. Jadi QPU, Quantum Processing Unit. Nah bentuknya kayak gini. Bahasa pemrograman kuantumnya pun menggunakan bahasa yang beda ya. Ada Qiskit, SIR, Bracket, dan Q. Dan komputer kuantum ini bakal mengubah teknologi manusia. Ada namanya QML, Quantum Machine Learning. Bayangin AI nanti dilatih dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Kemudian dia bisa merombak RSA dan ECC. Ini tuh adalah keamanan dari internet kita yang pakai sekarang, dan Bitcoin bakal bisa dibobol nantinya. Mungkin Indonesia juga bisa membangun komputer kuantumnya sendiri dan AI-nya sendiri, karena ini kalau dikawinkan loh bakal menciptakan ledakan kecerdasan yang sangat luar biasa. Yang mengerikan, Kenapa? Google bikin komputer kuantum katanya 13.000 kali lebih cepat dari komputer superkomputer. Nah itu kira-kira bersiap-siap aja, nanti di Matematika Discrete bakalan ada qubitnya. Jadi bukan hanya 0 dan 1, tapi sekaligus 0 dan 1 gitu, 0 sama 1 gitu. Jadi 0, 1, 0, 1 gitu. Nanti bakal gerbang logikana bagi nambahan sih kan, bakal dipelajari. Nah gitu mungkin ya teman-teman, kita udah di akhir acara. Mungkin tadi juga terima kasih buat Kang Rehan yang udah berbagi cerita. Mudah-mudahan tadi jadi pengalaman Rehan juga nya